pertama dalam gencatan senjata dan perundingan terbatas berisi permintaan Hamas agar pemerintah Israel berkomitmen untuk mengakhiri pertempuran secara permanen. Kesepakatan 3 fase yang didukung Amerika Serikat saat ini menetapkan bahwa gencatan senjata awal selama 6 minggu akan dilakukan. Permintaan Hamas untuk melakukan gencatan senjata permanen disebabkan karena khawatir Netanyahu hanya akan melaksanakan perjanjian gencatan senjata pada tahap pertama saja. Sehingga Hamas mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk memberikan tekanan langsung pada Israel agar menyetujui gencatan senjata permanen. Pemerintah Afrika Selatan akan memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebesar 50 juta rand atau sekitar 44 miliar rupiah. Kabar itu disampaikan oleh Menteri Kehakiman Ronald Lamola pada konferensi di Yordania 11 Juni. Lamola juga mengatakan Afrika Selatan menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza. Afrika Selatan juga mengakui dan mendukung peran UNRWA, Yordania, dan Mesir dalam menyalurkan bantuan ke Gaza. Ia mengatakan penolakan Israel terhadap resolusi PBB dan hukum internasional menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Untuk itu, ia menyatakan kecaman Afrika Selatan terhadap serangan Israel di kamp pengungsi Nuseirat pada tanggal 8 Juni yang menewaskan ratusan warga Palestina. Untuk pertama kalinya, Hizbullah meluncurkan serangan roket terbesarnya ke Israel Utara sejak dimulainya perang di Gaza. Akibat serangan Israel, 3 pejuang Hizbullah dan komandan lapangan senior Talab Abdullah yang juga dikenal sebagai Abu Talab meninggal dunia. Setidaknya 215 roket ditembakkan Hizbullah pada Rabu 12 Juni sebagai balasan atas terbunuhnya komandan senior Hizbullah di Lebanon Tenggara pada malam sebelumnya. Selain menembakkan peluru kendali ke pabrik militer Israel, Hizbullah juga meluncurkan lusinan roket Katyusha ke markas Korps Utara di Pangkalan En-Zaitem. Operasi lainnya, Hizbullah meluncurkan peluru artileri ke Barak Zarait Israel dan roket Burkan ke lokasi hadap Yarine. Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Hashim Safi Aldin mengatakan Israel harus siap-siap menangis dan meratap setelah kewalahan menghadapi peningkatan serangan Hizbullah di Israel Utara. Menurut Safi Aldin, Israel masih berada dalam kebodohannya karena tidak belajar dari pengalaman masa lalu saat melawan Hizbullah. Jika Israel berpikir membunuh komandan senior Hizbullah akan melunturkan kekuatan Hizbullah, maka itu salah besar. Ia menekankan bahwa Hizbullah akan meningkatkan kekuatannya setelah pembunuhan Talib Semi Abdullah. Untuk membalas kematian itu, Hizbullah meluncurkan sekitar 160 hingga 200 rudal ke Israel Utara dan menghantam sejumlah situs militer. Tahanan Palestina yang baru-baru ini dibebaskan berbicara tentang penderitaan yang mereka alami di tangan para sipir penjara Israel. Mereka membongkar semua kekejaman yang tidak manusiawi, bahkan pelecehan kepada tahanan. Mantan tahanan Atasbat mengungkapkan bahwa banyak tahanan mengira mereka dianggap meninggal oleh keluarganya. Petugas penjara Israel menutup mata dan memborgol narapidana di kandang kecil. Para tahanan sekarat setiap hari karena kurangnya makanan dan obat-obatan sehingga penyakit menggerogoti tubuh mereka. Bahkan saat dibebaskan mereka masih mengenakan pakaian yang sama sejak perang dimulai dengan alasan bahwa air pun tidak layak untuk diminum. Sebuah video merekam seorang pemuda Palestina yang tak kuasa menahan tangis saat melaksanakan ibadah sholat. Video tersebut lantas viral di platform media sosial X yang diunggah oleh Al-Qudsnan pada Kamis 13 Juni. Berdasarkan keterangan unggahan, pemuda itu menangis karena kehilangan 9 anggota keluarganya dalam peristiwa pembantaian Israel di Gaza. Tampak dalam video, ia melantunkan bacaan salat sambil menahan sesak dan tangis, meratapi takdir yang saat ini menimpanya. Banyak warganet turut berkomentar untuk mengecam aksi genosida Israel yang menewaskan banyak warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.